satu cabang nih, dan dia emang maunya punya satu cabang aja, dia nggak mau ekspansi. Ya menurut aku nggak salah juga, mungkin emang nyamannya dia segitu. Karena dengan ekspansi itu memang menambah beban pikiran, coba berbagai cara marketing ya, karena setiap industri, setiap produk bahkan bisa beda cara marketingnya. Halo Sobat Gemar, kembali lagi di podcast Gemar Inspirasi bersama aku Kartika Rahmadana. Nah kali ini kita udah ada kedatangan narasumber yang keren banget, Kak Devina Hartono. Kak Devina bisa sapa-sapa teman-teman dong dan mungkin perkenalkan diri Halo, juga. halo semuanya. Nama aku Devina. Aku di sini sebagai foundernya Love and Lily Florist. Nah jadi teman-teman nih kita udah ketemu sama salah satu entrepreneur muda nih, keren banget, masih 20 Amin. 25 malahan ya kayak 25. udah punya usaha, dan bahkan sekarang hari ini kita benar-benar baru Grand grand opening. opening di Gading Serpong. Baru hari ini banget. Baru hari ini banget, dan kita langsung ajak kakaknya buat sharing nih sama kita gitu. Jadi Kak Devina ini teman-teman merupakan founder dari Love and Lily Florist yang sudah berdiri dari tahun 2021 ya Kak? Iya, betul. Wih, keren banget nih. Nah, kalau misalkan kita tahu ya Kak, kalau anak muda itu kan kebanyakan kalau lulus kuliah sering langsung kerja ke kantor atau lain sebagainya. Nah, kalau Kakak sendiri punya perjalanan di situ dulu atau langsung memulai usaha nih Kak? Oke, mungkin kilas balik sedikit ya. Aku Iya. cerita tentang pengalaman aku nih pas kuliah dan juga lulus kuliah tuh gimana. Nah, jadi aku dari dulu tuh lumayan kepo, lumayan penasaran sama jualan gitu. Jadi sebenarnya jualan pertama aku tuh bukan bunga. Jadi mungkin dari zaman aku SMA, aku tuh pernah jualan baju. Wih, aku Jualan baru tahu baju, yang tapi ini. kayak itu benar-benar di tahun 2015-2016, di mana waktu itu online shop tuh masih belum booming lah. Mungkin orang-orang tuh masih takut buat belanja online, dan bahkan di saat itu belum ada Shopee, Tokopedia juga orang tuh masih nggak familiar gitu. Jadi mungkin orang kayak tiba-tiba jualan di Instagram, terus posting-posting itu pun mungkin kayak teman-temanku dulu pas SMA pasti ngerasa kayak, ih apaan sih jualan baju pas SMA, terus jualannya di Instagram lagi gitu. Jadi sebenarnya udah bermulai dari pas aku SMA, tapi karena satu dan lain hal, mungkin juga karena umurnya dulu masih kecil, jadi masih labil, kayak sebenarnya tuh ada yang beli tapi nggak aku lanjutin. Terus karena aku fokus studi, fokus dulu UN, ujian, dan juga mau tes masuk ke universitas-universitas yang aku mau, jadinya nggak aku lanjutin. Terus berlanjut pas aku kuliah, aku tuh sempet kerja dulu sih. Aku pernah kerja part time jadi waitress di hotel. Itu aku pernah jadi waitress juga, dan itu lumayan lama sih, mungkin beberapa bulan dan beberapa kali event. Jadi udah tahu juga kayak gimana sih rasanya kerja, bahkan yang kerja jadi waiter, yang nganter-nganter makanan, bahkan beresin piring kotor, itu aku sebenarnya udah pernah ngejalanin. Dan juga setelah kuliah, aku sebenarnya dulu bercita-cita mau kerja di luar negeri. Cuman apa daya, saya itu angkatan COVID. Jadi saya tuh lulus tahun 2020 banget. Di saat COVID tuh bener-bener baru in banget ya. Di mana-mana PSBB, di Indonesia ya PSBB, semua orang aja gak berani keluar rumah. Dan walaupun saya mikir kayaknya kalau saya maksain nyari kerja di luar negeri di saat COVID ini belum tentu berbuah baik gitu loh. Mending saya pulang dulu ke Indonesia, karena juga posisinya waktu lagi pandemi. Dan saya pulang ke Indonesia, saya coba cari pekerjaan di Indonesia dulu yang mungkin bisa WFH gitu ya. Dan waktu itu saya sempat kerja juga di PwC, PricewaterhouseCoopers, kalau teman-teman tahu itu Big Four accounting firm. Karena dulu saya sebenarnya jurusannya banking and finance, jadi saya apply-nya ke accounting firm ya masih nyambung lah ya, banking finance ke accounting gitu. Jadi sempat kerja di PwC itu sekitar 6 bulan. Nah setelah 6 bulan baru mulai mikir sih. Kalau orang-orang pada bilang quarter life crisis tuh umur 25, entah kenapa saya berasanya di umur 21 udah mulai merasakan itu. Kayak, ini bener gak ya jalan hidup saya di
PwC, apakah benar karir saya itu di perusahaan ini. Udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dan saya bertanya banyak pertanyaan ke diri saya sendiri, yang dimana akhirnya saya memutusin buat resign karena menurut saya perusahaan itu nggak memberikan saya jenjang karir sesuai minat dan bakat saya, dan juga saya nggak ngelihat ada prospek masa depan saya di industri itu. Nah, sebenarnya itu agak gambling juga, dan sebenarnya aku nggak saranin sih orang-orang buat meninggalkan pekerjaan tetap untuk mengejar passion. Sebenarnya aku juga agak-agak nekat ya waktu itu. Jadi waktu itu udah ngajuin resign, tapi belum tahu nextnya mau kerja kemana. Terus tapi sambil aku apply, aku tuh coba bikin bunga ini, Love and Lily ini. Dan awalnya itu hanya bermotivasi untuk ngasih hadiah ke teman-teman aku yang wisuda. Karena kan aku lulusnya 2020, dan aku langsung keterima di PricewaterhouseCoopers itu 2020. Terus di awal 2021 aku ngajuin resign, dan aku bikin Love and Lily ini. Itu buat wisuda aku yang bulan April 2021 berarti. Nah, jadi sebenarnya awal product testing dan R&D itu ditujukan ke teman-teman kuliahku. Jadi produk-produk pertama Love and Lily itu berupa hadiah dari aku ke teman-teman aku, yang ternyata responnya cukup baik dari masyarakat di luar sana. Ternyata banyak juga yang mau beli produk ini gitu, yang sebenarnya aku bikinnya sebenarnya buat iseng-iseng aja, tapi ternyata menghasilkan gitu sih. Wah, itu keren banget nih. Kalau misalkan teman-teman bisa juga kepoin ya Instagramnya loveandlily.co ya Kak. Jadi teman-teman bisa lihat tuh bener-bener estetik banget bunga-bunganya, dan Thank itu you. keren banget. Apalagi pas waktu aku awal-awal cek ya Love and Lily nih, terus keliatin Instagramnya, wah ini keren-keren banget kata. Tapi berarti kakak bener-bener di awal itu kan dari rumah ya Kak, terus akhirnya bisa berkembang ke ruko dan bahkan sekarang buka cabang juga nih ke di Gading Serpong. Tapi apa sih Kak tantangan yang terberat di awal-awal kakak resign terus akhirnya memutuskan untuk membuka usaha ini gitu, apalagi itu di fase-fase masih COVID gitu ya? Wah, tantangan yang berat banyak sih. Sebenarnya hampir setiap hari itu ada tantangan berat ketika kamu mau mulai buka bisnis, apalagi bangun dari nol ya. Aku tuh dulu sempet ada pikiran kalau kerja di Big Four, ya mungkin kalau anak-anak accounting tuh pada bisa relate, kerja di Big Four itu sangat menguras tenaga, waktu, ya lemburnya juga terkenal gila-gilaan. Dan aku tuh dulu mikir, kayak mending punya bisnis sendiri deh, bakal hidupnya lebih santai, bisa ngatur waktu, bisa ya work life balance lah, daripada di Big Four itu bener-bener aku bisa sakit hampir tiap bulan gitu karena kecapean atau gimana. Terus ternyata pas mulai buka bisnis, ternyata malah tambah capek. Jadi mikir 24/7 ya. Iya, jadi bukannya tambah santai, cita-citanya yang dulu resign lalu bekerja lebih santai, malah salah gitu. Resign dan ternyata bekerja lebih keras lagi pas sudah punya bisnis sendiri. Dan pas awal-awal di rumah itu benar-benar berat banget sih sebenarnya kalau diingat lagi, karena aku itu di rumah aku lagi waktu itu kebetulan gak ada mbak karena lagi COVID, dan orang tua aku lumayan parno ya kalau ada mbak. Jadi waktu itu gak ada mbak, jadi aku juga gak ada saudara yang bantuin aku. Jadi aku benar-benar di awal ngelakuinnya sendiri banget, yang benar-benar sendiri, mau balas chat sendiri, bikin bunga sendiri, packing sendiri, terus foto-foto sendiri, pokoknya benar-benar semuanya serba sendiri, dan belajar multitasking banget. Tapi ya nggak efektif gitu loh lama-lama, dan aku merasa kalau dengan kekuatan aku sendiri kayaknya aku nggak mungkin bisa terima orderan lebih banyak. Jadinya saat itu tuh awal-awal buka aku ngelimit orderan aku lah, supaya akunya juga nggak kecapean juga ya. Itu pun kayak saat itu aku terima 10 orderan bunga setiap hari aja, aku udah bisa dari pagi sampai malam banget gitu. Jadi ada kapasitasnya lah, mentoknya cuma misalnya di 8 atau 10. Dan aku sebenarnya kan kita pinginnya grow terus dong. Aku mesti ambil resiko ini sih buat mulai nambah staff atau karyawan. Dan dimana waktu itu ya kalau nambah staff 1 orang nggak mungkin langsung pindah ke ruko sebenarnya. Jadi aku pun pernah nambah staff 1 orang itu kerjanya di rumahku dulu. Dan nambah staff itu menurut aku a whole different challenge. Jadi tantangannya sangat berbeda ketika
kamu bekerja sendiri. Kayak ketika kamu sudah mulai lancar nih bekerja sendiri untuk bisnismu, dan ketika kamu perlu ekspansi dan nambah staff, itu tuh skillnya beda banget. Skill ngerjain sendiri sama skill ngajarin staff tuh beda banget. Dan aku pun kena mental waktu itu karena staff pertama aku, dia datang, aku training 1 bulan, aku ajarin bla 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 bla. 1 bulan dia pintar, terus dia resign. Dia resign di hari H. Jadi ya kayak kena mental juga, kayak astaga, aku udah ngajarin kamu selama 1 bulan, terus tiba-tiba setelah kamu bisa, kamu resign. Terus bener-bener ninggalin aku dengan seluruh orderan yang lagi banyak waktu itu. Cuman ya apalah, bisnis kalau nggak ada masalahnya, pasti semua bisnis tuh ada aja masalahnya. Dan ya mau nggak mau sih kita sebagai business owner harus fokus ke solusinya sih. Kalau mau sedihin kenapa dia resign atau kenapa staffnya gini, kenapa bla 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 bla, itu nggak akan ada habisnya buat nyari kenapa itu. Tapi kita harus nyari gimana sekarang udah kayak gini tuh harus apa. Jangan terlalu bersedih atau musingin atau stresin hal-hal yang di luar kontrol kita, tapi pikirin apa yang kita bisa kontrol ke depannya tuh harus gimana. Itu sih yang pelajaran berharga juga di awal-awal ngebangun bisnis, yang mungkin mentalnya tuh masih ke bawah sampai sekarang. Walaupun misalnya sekarang ya udah lebih baik, tapi tetap aja masalah itu tetap ada. Cuman karena sudah terbekali oleh pengalaman-pengalaman ini, udah ada mental yang kayak ya udah apapun yang terjadi pasti ada solusinya dan harus fokus solusinya gimana. Keren. Karena ya maksudnya ini kan benar-benar usaha yang dirintis dari sendiri yang akhirnya sekarang bisa berkembang sampai sejauh ini. Bahkan kan kayak aku di awal masuk Love and Lily, BTW teman-teman, aku kebetulan karyawannya Love and Lily ya. Jadi aku tahu kalau misalkan setiap hari kan ngeliatin juga orderan masuk, dan aku ngeliat kayak wow banyak banget deh kata. Amin. Dan semoga semakin banyak karena kita udah buka di Gading Serpong juga ya, teman-teman yang kepo nanti bisa cek langsung. Oke. Nah, terus kan tadi kakak cerita kalau misalkan kakak ya kalau misalkan nambah karyawan jadi challenge juga gitu ya. Tapi gini di awal-awal gitu, kakak pernah ngerasa tantangan yang kayak aduh aku bingung nih cari customer di mana gitu. Itu kan sebenarnya jadi hal-hal yang ditakutin dari anak muda di awal sekarang, kayak aku udah usaha terus aku nggak ada yang beli, takut banget kalau nggak ada yang beli gitu. Menurut kakak sendiri gimana? Atau kakak di awal bener-bener usaha banget supaya untuk memperkenalkan usaha kakak ke teman-teman gitu? Oke. Aku dulu orangnya lumayan takut juga sih, apalagi buat nge-hire karyawan, nge-hire staff itu takut banget karena anggapannya aku merasa aku bertanggung jawab dong atas hidup dia. Aku mesti gaji dia setiap bulan, nggak mungkin kalau lagi sepi tiba-tiba aku stopin dia, terus kalau rame aku panggil lagi. Ya mungkin di luar sana yang kayak gitu buruh harian atau gimana, cuman kalau di aku kan rata-rata full time. Jadi aku di awal takut banget lah, apalagi kayak di umur usaha yang masih hitungan bulan, baru 4 bulan, 5 bulan. Kan gak ada yang tahu ya, tiba-tiba bulan depan sepi atau bulan depan ramai, itu benar-benar unpredictable banget. Jadi waktu itu aku lumayan maksain diri, ya gimana caranya aku harus survive sendiri dulu, kalau emang udah gak sanggup banget baru nambah karyawan. Dan tapi ternyata aku belajar itu tuh salah gitu. Karena kenapa? Karena namanya di bisnis itu pasti ada resiko. Namanya kamu jadi pebisnis, kamu harus berani ambil resiko. Kalau kamu mau main aman, kamu jangan bisnis. Gitu. Itu sih pelajaran berharga juga, karena dulu tuh aku punya mindset aku mau main aman, aku nggak mau amit-amit bisnis omset aku lagi turun terus aku bayar karyawan banyak, tuh nggak mau. Cuman makin kesini ya belajar, ya udahlah, itu kan kayak resiko bisnis, resiko yang aku tanggung. Toh juga nanti kalau puji Tuhan bisnisnya bisa berkembang, aku juga dapat aku juga yang diuntungkan dari itu gitu loh. Jadi ya kalau amit-amit bisnisnya nggak sesuai ekspektasi, ya aku juga harus menanggung resiko ya karyawan itu. Dan kalau buat nyari customer di awal-awal tuh justru susah banget. Makanya aku sempet susahnya ngemasukin karyawan tuh karena aku ngerasa aku tahu susahnya nyari customer. Aku takutnya kalau karyawan udah masuk itu jadi sepi, dan itu sebenarnya terjadi. Entah kenapa pas aku masukin karyawan baru, biasa orderannya tuh turun dulu. Jadi kayak diuji gitu loh, kayak mungkin semesta tahu ini kayak oke, Devina lagi masukin karyawan baru, jadi gue tes nih omsetnya dibikin turun dulu biar deg-deg dulu lah ya, deg-deg.
Tapi ternyata ya puji Tuhan, ya kadang kan kalau orderan rame karyawan baru justru mungkin dia malah ketimpungan atau bingung harus gimana kan harus coba cepet, dan kadang ya di saat justru orderannya lagi sepi jadi punya waktu buat lebih bisa ngajarin staffnya, kayak training staffnya supaya suatu saat nanti kalau orderannya udah rame lagi dia udah bisa perform better dan bisa punya performa kerja baik gitu. Tapi kalau buat nyari customer ya by experience juga ya. Terus kalau misalnya florist sih kayaknya banyak yang repeat order juga. Jadi banyak yang mulut ke mulut juga. Jadi kalau misalnya si A beli terus dia suka, biasa dia bakal ngomong nih ke temennya, ke B, ke C, dan ujungnya si B dan C, aku dapat free marketing lah dari si A Iya. ini. Jadi mereka juga pesan. Tapi ini keren banget tuh. Maksudnya, jadi aku penasaran sebenarnya kenapa sih kakak sukanya, pastinya kakak bikin sendiri kan di Iya, awal-awal iya. gitu. Dan itu kakak emang suka DIY atau gimana tuh? Um, Dibilang suka DIY biasa aja sih sebenarnya ya. Aku tahu sebenarnya banyak ciwi-ciwi florist di luar sana tuh backgroundnya suka banget kerajinan tangan, suka banget DIY atau berbau seni. Tapi aku sebenarnya bisa bilang aku sebenarnya bukan orang seni. Tapi estetik banget kak. Tapi aku suka keestetikan. Iya. Aku jadi gimana caranya aku bisa bikin sesuatu yang estetik itu sih. Ya mungkin karena mungkin karena aku cewek juga ya, kan kalau cewek lebih ada sense estetikanya Iya. dibanding cowok mungkin. Ya tapi walaupun ada juga sih florist yang cowok, cuman aku waktu itu merasa florist yang pakai akrilik, kan kalau Love Handily banyak pakai akrilik, itu belum banyak di pasaran gitu. Rata-rata orang jualnya buket atau papan bunga yang konvensional gitu. Jadi aku pengen aja bikin sesuatu yang beda, yang lebih modern, yang lebih modelnya unik. Jadi kayak aku juga punya nilai jual tersendiri ke pasar, ke market di luar gitu. Ada positioningnya ya kayak. Mm-mm. Jadi itu teman-teman itu keren banget kalau aku ngelihat, bahkan di awal aku kerja di Love and Lily itu aku bener-bener ngerasa kayak wah bener-bener diajarin langsung sama Kak Devina yang kayak oke nih cara foto tuh kayak gini ya, angle-nya kayak gini ya. Ini biar estetik tuh kayak gini. Sampai filterin foto pun juga diajarin sampai sama Kak Devina gitu kan. Menurut aku itu pembelajaran yang sangat luar biasa yang aku dapatkan di selama aku di Love and Lily, dan makanya aku ngerasa bersyukur juga ketemu Kak Devina gitu. Bersyukur juga ketemu Tika. Ya jadi aku ngerasa teman-teman, kalau aku karena aku pernah berhubungan di dalam hal stakeholder perusahaan, jadi aku paham oh ternyata jadi owner tuh nggak semudah itu gitu. Banyak hal yang dipikirkan yang mungkin beberapa orang di sistem manajemen kita tidak memikirkan itu. Jadi maksudnya owner kan juga harus mikirin ada biaya tetap, ada biaya variabel yang bahkan mau itu usahanya turun sekalipun kalau kakak bilang kan ya kakak tetap mau mempertahankan Karyawannya. karyawan gitu kan. Itu ya sebenarnya kita harus pahamin juga sebagai karyawan bahwa sebenarnya ya omset banyak pun juga untuk memenuhi ya yang pokok tadi gitu kan. Itu keren banget nih. Tapi aku penasaran kan, makanya waktu itu aku sempet tanya sama kakak kan jurusannya adalah di Banking banking finance. finance, terus tiba-tiba jadi entrepreneur. Jadi aku sempet tanya sama Kak Devi udah belajar dari mana kak? Itu kata kakak, nggak, aku belajar sendiri. Kakak Iya. pernah share gak sih kak? Kakak bisa benar-benar tertarik di entrepreneur, terus kakak apa kakak benar-benar otodidak atau mungkin kakak pernah kursus juga untuk benar-benar memperdalam skill ini, karena nggak semua orang punya skill buat bisa jadi seorang pemimpin dan entrepreneur seperti ini. Oke. Kalau secara kuliah emang aku di banking finance itu nggak ada modul bisnis sama sekali, bahkan modul marketing pun nggak ada. Jadi modulnya dulu cuman kayak accounting, hitung-hitungan, investment, yang sebenarnya jauh sih dari apa yang aku kerjain sekarang. Cuman seenggaknya masih ada dikit yang kepake, mungkin kayak accounting atau pembukuan gitu aku masih bisa jadinya karenain dulu. Nah kalau buat journey jadi entrepreneur itu sendiri, aku nggak pernah ikut kursus karena mungkin aku belum pernah ketemu yang menarik banget, atau aku juga mungkin dulu terlalu sibuk karena bener-bener pas sendiri tuh sibuk banget sih, kayak bisa dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, padahal orderannya nggak banyak-banyak banget, tapi karena semua dilakuin sendiri tuh sibuk banget lah. Dan kalau ada mentor sendiri pun sebenarnya dari dulu pingin, cuman nggak pernah ketemu mentor, jadi ya ujung-ujungnya dilakuin sendiri. Dan
Dibilang sebenarnya aku merasa juga sekarang masih banyak hal yang aku masih bisa improve, dan juga apalagi sebagai leader itu masih banyak sekali hal yang bisa aku lebih baik lagi gitu sebagai leader, karena aku juga belum merasa aku jadi leader yang baik untuk sekarang. Tapi kalau ditanya belajar dari mana selama ini, ya bener-bener dari by experience aja gitu. Aku tipe orang yang lumayan observant, dan juga aku tipe orang yang lumayan logik gitu. Aku kayak selalu ngelihat hal secara logika aja. Kalau terutama dalam bisnis ya, aku sih nggak baperan atau masukin ke hati lah, mau siapapun jahatin atau buat salah sama aku nggak pernah masukin ke hati dan mikir secara logika aja. Dan setiap kali kegagalan ataupun kesalahan yang aku perbuat itu, aku bakal self reflection gitu loh, kayak mikir kenapa gue gagal pas bla bla, atau kenapa rencana A nggak berhasil ya, kayak menganalisa sendiri kira-kira kenapa, dan kalau ini terjadi lagi next time gue harus apa gitu. Kayak dulu sempat baca beberapa buku tentang self development sih, tapi bukan tentang bisnis. Tapi dari seiring berjalannya waktu sih banyak pembelajaran. Kayak dulu yang aku cerita tadi, staff pertama aku 1 bulan resign, terus nextnya aku langsung masukin 2 orang karena kapok kalau 1 doang ntar tiba-tiba resign, aku yang pusing lagi. Jadi aku langsung masukin 2 orang, tapi 2 orang ini pun salah satunya nggak bertahan lama, salah satunya mungkin di bulan ketiga resign, aku masukin 2 orang lagi, jadi waktu itu bertiga. Ya di awal-awal juga masih banyak sistem yang tidak perfect, bahkan sampai sekarang juga masih banyak yang tidak perfect, tapi seiring berjalannya waktu itulah yang kita bisa memperbaiki sistem bisnis kita, dan juga membuat bisnis kita tuh tambah kuat dan tim kita tambah solid. Itu hanya waktu dan pengalaman sih yang bisa ngajarin kamu. Karena kalaupun ada mentor pun, aku bayangin kalau mentornya beda industri banget, itu mungkin gak semua hal bisa kita tiru atau plek ketiplek, pasti tetap harus ada adjustment, kita sesuaikan sama bisnis kita sendiri. Tapi pernah nyangka gak sih Kak, dari usaha yang di rumah iseng-iseng buat ngasih hadiah ke temen, dan akhirnya sekarang dari yang Kakak bilang pertama rekrut cuma 1, terus rekrut lagi jadi bertiga, terus sekarang malahan karyawannya udah sampai 15 ya kalau gak salah. Dan pernah terbayangkan sampai di titik ini, dan pasti untuk sampai di titik ini tuh gak semudah yang orang-orang lihat gitu, pasti banyak tantangan, banyak cobaannya yang mungkin benar-benar menguras secara mental banget sih Kak. Kalau ditanya pernah kebayang enggak. Sangat tidak pernah terbayang, karena dulu mikirnya bikin bunga buat iseng aja, nggak pernah berpikir ntar aku mau bikin bisnis bunga yang karyawannya sampai puluhan orang. Nggak pernah kebayang sama sekali. Kayak ya agak mukjizat juga sih kalau ternyata bisa di posisi ini sekarang menurut aku ya. Karena dulu aku merasa kalau aku punya florist karyawannya 5 orang aja itu tuh udah keren banget. Itu udah keren banget menurut Devina di tahun 2020 gitu. Tapi ternyata Tuhan percayain yang lebih besar buat aku, dan puji Tuhan juga untuk sekarang bisa memperkerjakan 15 orang, dan itu suatu anugerah yang merupakan titipan Tuhan juga menurut aku. Kayak aku yakin Tuhan gak nitipin aku teman-teman 15 orang ini untuk cuman kerja demi uang aja, tapi aku bisa ngajarin mereka sesuatu, ngajarin mereka skill baru, mereka juga bisa belajar hal baru selama kerja sama aku. Aku merasa ya yang dititipin di sini itu tuh lebih dari rezeki gitu. Itu mungkin bisa ada impact juga ke hidup teman-teman dan staff aku di Love and Lily gitu. Kayak aku pinginnya sih semua orang yang pernah kerja di Love and Lily itu merasakan mereka belajar hal baru selama kerja di sini, dan mereka juga ya merasakan lingkungan yang positif di mana mereka bisa berkembang, dan juga mereka juga bisa be the best version of themselves gitu selama kerja di sini. Keren. Tapi memang Kakak Devina waktu itu sempat bilang juga sih sama aku, ya aku kepengennya kalau misalnya emang ada orang yang kerja di Kak Devina, ya ada sesuatu pembelajaran yang bisa mereka ambil gitu. Dan ya itu keren sih menurut aku, karena nggak semua owner itu benar-benar mau
ngajarin kita. Nah, mungkin teman-teman yang nanti kalau misalkan kayak sobat gemar kan banyak nih, ada yang SMP, SMA, bahkan lagi kuliah. Nah itu kalau misalkan teman-teman udah masuk ke dunia kerja, itu akan kerasa nggak semua owner itu mau ngajarin karyawannya. Dan kadang-kadang ada banyak juga owner yang takut kalau misalnya karyawannya jauh lebih pintar, jauh lebih berkembang gitu. Dan ya kadang-kadang tuh kalau kamu mau udah masuk perusahaan, ya owner kadang-kadang ya lu harus paham dengan sendirinya, kan gue gaji lu buat lu bantuin gue. Nah tapi kalau aku di Love Lily, aku ngerasa kalau Kak Devina benar-benar ngajarin, mulai dari kayak kita ada Kak Dinda yang disuruh buat ngajarin, terus kalau misalkan oh ini benar-benar terperinci, dan itu aku yang benar-benar ngeliat kayak oh ini sosok pemimpin yang benar-benar terstruktur, terperinci, yang selalu bilang kalau kita ngelakuin sesuatu kita harus paham dulu nih kita mau ngapain aja gitu. Sampai buat grand opening sekarang aja tuh kadang pernah suruh coba bikin kontennya seperti apa, terus kira-kira persiapannya seperti apa, terus rinciannya. Jadi aku belajar dari situ kayak oke, ternyata sosok owner yang saat ini aku ketemui adalah sosoknya benar-benar terstruktur dan emang apa ya, maksudnya kayak Detail. kita di perpusnas kayak gitu kan. Itu benar-benar aku ngerasa oh ternyata setiap ada event dan lain sebagainya di Love Lily, Kak Devina benar-benar ngasih yang terbaik. Aku sempat tanya, Kak kenapa selalu kasih yang terbaik? Ya kita harus kasih yang full, kalau kita kasih setengah hasilnya setengah juga. Betul. Kenapa? Aku penasaran kayak kok bisa sampai grow mindsetnya tuh benar-benar kayak aku sampai nggak kepikiran. Kakak kepikiran kayak sampai yang tuh perihal nih kayak Instagram gitu, ngelihat proses sellingnya seperti ini gitu. Kayak oh iya ya, aku sampai kayak gitu. Tapi menurut kakak sebagai owner, apa sih hal-hal penting yang benar-benar kita harus pahami gitu untuk benar-benar kayak oke nih ini supaya bisnis kita jauh lebih berkembang gitu, kita harus bisa melihat dari sudut apa aja gitu. Sebenarnya kalau bisnis berkembang tuh banyak sekali aspek ya. Kalau secara produknya harus bagus juga. Terus 2, marketingnya harus ke target yang tepat juga. Kamu harus tahu kamu sebenarnya jual produk itu ke siapa. Karena kalau kamu bilang kamu jual produk itu ke semua orang, itu justru not a good answer, not a good target market for your product. Karena kalau semua orang beli produk kamu, berarti itu nggak detail, nggak niche gitu. Kayak kita harus punya target audience yang lebih niche supaya kita benar-benar targetin marketing kita ke sana. Terus selain produk dan marketing juga ada pengembangan tim dan ya sumber daya manusia lah ya. Dan menurut aku yang paling susah yang di sumber daya manusia ini. Aku yakin banyak business owner juga setuju karena ya buat produk kita bisa atur kita mau bikin produk seperti apa. Marketing ya walaupun nggak segampang itu ngaturnya, tapi mungkin kita bisa kira-kira budget yang kita mau keluarin segini. Lalu ya planning campaign atau ads atau apapun itu bisa di planning. Tapi kalau SDM itu kadang ya full of surprise aja ya menurut aku. Karena apa yang kita berikan versus apa yang kita terima kadang tuh bisa ya banyak aja surprise-nya dan di luar dugaan, di luar nalar gitu ya. Cuman what it really takes supaya ya mentalitasnya sih, karena kalau bangun bisnis akan ada 1001 masalah yang akan kamu hadapi. Aku bisa bilang itu kayak semakin besar bisnis kamu, semakin besar masalah kamu. Gak mungkin semakin besar bisnis masalahnya makin kecil. Kamu pilih aja ya. Kalau kadang aku juga nggak salahin kalau ada orang yang nyaman bisnisnya di tahap segitu-gitu aja gitu. Misalnya dia cuma punya 1 cabang nih dan dia emang maunya punya 1 cabang aja, dia nggak mau ekspansi ya. Menurut aku nggak salah juga, mungkin emang nyamannya dia segitu. Karena dengan ekspansi itu memang menambah beban pikiran, menambah resiko dan menambah pekerjaan kamu, dan ya itu emang nggak gampang dan nggak semua orang mungkin bisa terima itu. Dan nggak ada salahnya juga sih kalau ada orang yang mungkin merasa cukupnya gue segini atau gue mau jualan segini aja. Ya mungkin setiap orang beda-beda aja. Cuman kalau aku, kenapa aku pingin lebih ya karena aku merasa aku bisa belajar lebih banyak nih kalau aku mengambil resiko ini. Karena kalau aku cuman ngejalanin
yang kemarin-kemarin aja aku stuck di situ-situ aja, ya udah masalah yang aku hadapin mungkin di level-level itu aja. Aku nggak akan tahu cara nyelesain masalah yang levelnya lebih tinggi. Aku juga nggak tahu caranya gimana supaya aku bisa berkembang dan mungkin bisa ketemu orang-orang yang hebat gitu kan. Orang-orang yang hebat berarti aku juga mesti hebat tuh supaya bisa bergaul sama mereka. Jadi ya aku terus upgrade diri aku karena aku mau belajar lebih banyak sih, dan menurut aku nggak akan rugi kok kamu belajar banyak gitu, pasti akan berdampak dalam hidup kamu cepat atau lambat. Mungkin nggak sekarang tapi siapa tahu 10 tahun lagi ilmunya kepake, kan kita nggak pernah tahu. Aku setuju. Aku benar-benar setuju dengan pendapatnya Kak Devina gitu ya teman-teman, karena ya gak ada salah kamu belajar apapun itu gitu, dan dari siapapun itu. Kita nggak pernah tahu kapan kita mekar, dan kita nggak pernah tahu teman-teman kapan kita benar-benar diberikan waktu sama Tuhan gitu kan untuk benar-benar bersinar gitu. Mungkin saat ini kita gagal, bisa jadi kita sedang dipersiapkan untuk hal-hal yang besar di kemudian hari, dan itu benar-benar jadi hal yang aku ketanam juga sih, karena aku diingetin juga sama Pak Dini. Jadi aku jadi oh iya oke, siap gitu. Nah itu keren banget gitu ya. Tapi aku misalkan kita ngelihat nih ya, kita udah belajar dari Kak Devina ya teman-teman tentang bagaimana grow mindset itu sangat-sangat penting untuk share mental, share kepribadian kita, dan mungkin teman-teman yang ada pastinya nanti akan teman-teman bisa ngerasakan menjadi seorang, maksudnya gini, kita gak semua orang tuh akan paham merasa jadi owner dan benar-benar ngatur manajemen SDM lah. Emang paling susah banget itu, karena waktu itu aku kan juga pernah bantuin juga ke di stakeholders gitu. Itu emang susah banget. Banyak surprise-nya. Dan kayak yang ini lagi bermasalah, yang A lagi bermasalah sama B, sama C, terus kita harus bisa gitu buat bisa manage semuanya. Itu makanya kalau teman-teman mau buka usaha pasti mental ya Kak, paling utama. Siapin mental yang kuat dan jangan pernah nyerah sih. Sebesar apapun masalahmu pasti ada lagi yang masalah lebih besar. Tapi masalah-masalah itu yang membuat kita jauh lebih lebih tenang. Tanpa ngelewatin masalah yang kecil, kamu nggak akan growth lebih besar gitu. Kamu emang harus ngelewatin masalah ini gitu. Iya betul. Dan menurut aku kayak nggak mungkin, kalau misalkan di agama aku kan diajarkan kamu nggak mungkin dikasih masalah kalau kamu tuh nggak sanggup buat nyelesain masalah itu gitu. Itu pun juga yang aku ngerasa kayak kadang kita perlu masalah untuk menyadarkan kita bahwa ternyata kita harus improve gitu. Aku benar-benar ngerasa itu di 1 tahun terakhir ini, yang benar-benar kayak oke, ternyata masalah kemarin membuat kita jauh lebih kuat. Nah itu keren banget. Jadi aku ngerasa aku dapat insight baru dari kakak sekarang, karena beberapa hal yang mungkin belum kakak sharingkan ke aku pada saat di kantor gitu. Ternyata pernah juga kerja dari waiter, maksudnya di Singapura juga itu kan. Jadi kan juga ya paham lah gitu, maksudnya bekerjaannya benar-benar dari bawah sampai ke atas itu paham semua rasa-rasanya gitu kan. Nah jadi aku juga mau tanya gitu kan, mungkin teman-teman di sini yang baru mau berkembang, baru mau lah buat buka usaha gitu, mereka juga masih bingung nih Kak, gimana sih caranya kita bisa memperkenalkan produk kita jauh lebih besar, apalagi sekarang kan ada dunia digital gitu. Mungkin kakak bisa sharing pengalaman kakak untuk bisa memperkenalkan atau memperiklankan nih Love and Lily dan lain sebagainya gitu, usaha kakak juga ke customer kakak. Kalau buat yang baru mau mulai usaha atau baru ada ide usahanya, kalau saran dari aku sih jalanin dulu aja, jangan takut, jangan overthinking. Kalau kamu udah nyemplung, ntar kamu mikir sendiri kok. Karena aku gitu, udah keburu nyemplung, jadi ya udahlah, masa nggak dilanjutin, jadi mikir, jadi muter balik otak gitu. Kalau di awal kayak gimana ya, kayak cuman mentok di gimana ya, tapi ketika aku kayak ya udahlah gas aja, jadi ya beneran kepikiran gitu, kayak oh berarti gue harus gini, oh aku harus gini, next harus gini. Kalau buat saran yang mau online bisnis sih, mungkin nomor 1 cari produk yang aku bisa bilang unik. Jadi kan sekarang sebenarnya online shop udah lumayan menjamur ya, dan semakin banyak orang buka online shop, kadang juga barangnya yang dijual sama persis gitu. Dan makin banyak orang perang harga. Nah aku sendiri sih, aku bukan tipe orang yang suka perang harga, jadi aku tetap buat brand Love and Lily sendiri, aku ada
market price-nya sendiri, walaupun misalnya ada toko bunga lain jual harganya setengahnya harga aku, ya udahlah, itu berarti emang maunya dia segitu. Aku juga nggak akan nurunin harga aku karena toko lain ada yang jual setengah harga aku gitu loh. Kayak setiap harga kita itu ada target marketnya masing-masing. Jadi kita harus lebih ke improve kualitas aja daripada nurunin harga. Jadi nomor satu itu cari produk yang ada keunikan, unique selling point, dan yang ngebedain produk kamu dari produk-produk kompetitor di luar sana. Terus yang kedua, define your target market. Itu penting banget. Yang tadi aku bilang, kamu nggak bisa jual produk kamu ke semua orang. Harus ada target market yang spesifik, dan kamu harus tahu gimana caranya kamu bisa reach target market itu. Kayak misalnya kamu mau jualan baju gym, kamu harus tahu gimana caranya kamu bisa reach out ke orang-orang yang lagi nge-gym gitu. Entah kamu datengin gymnya kah, entah kamu promosi di akun gymnya, entah kamu endorse orang yang rajin nge-gym, itu kan kayak banyak cara. Cuman yang pertama, nomor satu, kamu harus tahu kamu marketin produk kamu ke siapa. Terus ketiga ya berarti marketing dengan tepat. Kamu bisa menimbang-nimbang. Menurut aku marketing juga nggak harus mahal. Kalau aku sih tipe orang yang di awal start small dulu. Aku kurang gitu suka yang startup style yang bakar duit di awal. Tapi ya tidak menyalahkan cara itu juga, karena ada aja orang yang berhasil dengan cara marketing seperti itu. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka bisnis yang cash flow-nya positif dan nggak bakar uang ya. Jadi coba berbagai cara marketing ya, karena setiap industri, setiap produk bahkan bisa beda cara marketingnya. Ada yang lebih kena kalau pakai iklan, ada yang lebih laku kalau di endorse, ada yang lebih laku kalau dikasih voucher. Kayak benar-benar beda-beda banget ya. Banyak juga buku-buku di tahun ini udah banyak banget sih buku-buku digital marketing, webinar. Menurutku boleh banget sih buat orang yang baru mau terjun ke dunia online bisnis itu belajar buku-buku digital marketing gitu. Keren banget ya teman-teman. Alay nggak ya 1, 2, 3, 4? Ya 4 mentalnya sih. Harus mempersiapkan mental dan persiapkan yang terburuk. Kalau terburuk terjadi, kamu harus ada solusi gitu. Manajemen resiko dengan baik ya Kak. Iya. Walaupun sudah manajemen, kadang resikonya tetap ada kok. Jadi ya mentalnya harus kuat aja. Ya harus kuat sih. Jadi pembisnis, jangan kan pembisnis, maksudnya kita yang jadi karyawan pun juga kita harus paham juga, maksudnya kita nggak bisa menyuruh perusahaan untuk selalu mengerti kita, tapi kita juga harus punya pola pikir untuk bisa mengerti perusahaan juga sih menurut aku. Jadi kalau kata Meridiana, jangan terlalu banyak protes tapi harus banyak proses. Betul. Tapi kita selalu jadi kalau misalkan yang menurut aku, karena Kak Devina selalu tanya sama karyawan tuh kira-kira menurut kamu seperti apa gitu. Jadi selalu tanya. Kebetulan waktu itu aku ya owner aku yang sebelumnya itu juga selalu nanya kayak menurut kamu seperti apa. Jadi sebenarnya itu bukan nyuruh, menurut aku ya, ini pola pikir aku, sebenarnya itu bukan owner langsung kayak ya aku maunya cuma dari kamu doang, enggak. Sebenarnya itu tuh proses, menurut aku ya, proses owner ngelihat kalau si karyawannya ini berkembang untuk bisa grow mindset, untuk bisa ngelihat permasalahan ini kira-kira solusinya seperti apa, supaya nanti untuk permasalahan yang di tingkat operasional karyawannya juga bisa gitu. Itu sih teman-teman. Dan sebenarnya selain Love and Lily, Kak Devina itu juga punya brand satu lagi yang namanya Givi ya Kak. Jadi kalau misalkan tadi kan emang kita openingnya adalah Love and Lily gitu kan, tapi di Givi pun, karena sebenarnya aku spesifiknya ke Givi teman-teman, tapi aku juga bantuin Love and Lily. Dan di Givi pun karena brandnya baru, tapi menurut aku secara marketing dan konsep dan lain sebagainya itu benar-benar di briefing banget sama Kak Devina gitu. Dan mungkin Kak Devina bisa sharing juga nih kenapa sih bisa jadinya punya 2 brand, dan menurut aku semuanya sama-sama jalan gitu. Oke. Kalau yang Givi ini sebenarnya baru dilahirkan tahun ini. Tapi sebenarnya produknya tuh dari dulu udah dijual dari tahun 2022, tapi dulu tuh masih kecampur lah jadi Love and Lily.
Kenapa aku pisah? Karena aku rasa kayaknya target marketnya beda sih. Karena kan Love and Lead itu bunga, sedangkan Givi itu lampu akrilik. Kalau bunga kan orang belinya ya buat grand opening atau buat ulang tahun, pokoknya ada bunga-bunganya. Sedangkan kalau yang Givi ini kayak lampu akrilik, plakat akrilik, digunakannya tuh biasa buat kampus atau misalnya buat narasumber ucapan terima kasih ataupun buat ucapan thank you ke atasan, ke mentor. Jadi kadang orang yang nyari tuh beda banget aja. Dan kayaknya menurut aku lebih baik dipisah supaya yang butuh bunga cari ya kalau vanili, yang butuh lampu akrilik bisa cari ke Givi gitu. Daripada kalau digabung nanti ada yang mau cari lampu akrilik tapi mesti nge-scroll Instagram kita dulu, kesusahan cari katalognya. Dan mungkin bahkan ada orang nggak tahu nanti kalau kita jual lampu akrilik karena ketutupan sama kebanyakan bunganya gitu. Itu keren juga, tapi itu kembali lagi ke bagian kakak tadi bilang di awal, itu kita harus tahu diferensiasi produk kita dan market produk kita gitu. Dan aku juga paham, oke, gitu. Kalau misalkan teman-teman kepo ini Instagram kita @loveandlily.co, itu tuh emang bener-bener full produk bunga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat scroll tuh banyak banget gitu. Ada flower box, ada standing, ada juga yang Kathleen yang benar-benar pakai kayu juga ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman penasaran guys. Jadi teman-teman bisa cek langsung Instagram kita di loveandlily.co. Jadi kalau misalkan di akrilik di Givi itu teman-teman juga banyak banget nih produk-produknya yang ada buat wedding ya kayak terus sebenarnya semuanya bisa lah semua ya. bisa gitu, tapi itu ada yang ilustrasi juga yang lucu-lucu banget, bisa di custom dari foto kalian, Instagramnya Givi. Iya di Givi. Dan itu lucu banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat kan aku fotoin customer ada yang agak ilustrasi dari foto couplean gitu, itu kayak lucu banget. Kapan ya aku bikin kayak gini juga? Aduh. Tunggu couple-nya datang dong. Oh iya, tunggu couple-nya datang ya. Kalau yang Givi @givi.idn ya. Dan nanti teman-teman mungkin bisa kepoin langsung profilnya Kak Devina, juga Instagramnya Kak. Oke. Aduh jadi malu @devina Priscilla. Nah teman-teman juga kepoin ya, karena banyak sekali sobat gemar itu yang punya latar belakang entrepreneur. Dan sebenarnya sobat gemar ini banyak ya teman-teman, ada entrepreneur, ada atlet dan lain sebagainya. Tapi kali ini di sini kita benar-benar belajar banyak hal dari Kak Devina kita. Tapi menurut aku gini, perjalanan kakak dari tahun 2021 sampai 2024 ini benar-benar pasti nggak mudah. Aku yakin dan sangat-sangat yakin itu tidak mudah, apalagi untuk sampai di titik yang kayak gini. Dan aku sudah hampir 3 bulan ini bergabung dengan tim kakak. Aku juga ngerasa bahwa kayak aku pas ini lagi ada masalah nih, aku benar-benar gak mau nyenggol Kak Devina dulu. Aku tahu karena aku paham rasanya kayak gimana. Ini Kak Devina lagi pusing nih. Nah tapi kakak pernah gak sih ada di titik yang aku udah jenuh banget nih sama usaha aku, dan gimana kakak bisa benar-benar kayak bangkit dan akhirnya kakak ada sampai di titik ini? Kalau jenuh ya, dulu sih awal-awal aku sebenarnya awal-awal tuh sempet mau berhenti tahu dari Love and Lead. Soalnya kayak aku waktu di awal-awal aku nggak bisa marketing dan aku nggak market produk aku ke target market yang tepat. Jadi dulu tuh awal-awal gak gitu banyak yang pesan ya, mungkin belum tentu sehari satu lah. Terus aku kan waktu itu kayak nggak kerja full time juga, jadi aku mikir apa mending aku balik ke pekerjaan korporat. Cuman menurut aku waktu itu aku dikasih jawaban sama Tuhan sih, karena setiap kali aku mikir udah deh kayak besok coba apply kerja atau besok nggak usah post Love and Lead lagi, tiba-tiba besok tuh ada aja yang pesen 3 orang, 2 orang, 3 orang ya dulu kan lumayan ya. Jadi kayak oh ya udah berarti lanjut dulu deh. Tapi terus beberapa kali terjadi, mungkin sampai 3 kali aku mikir apa nggak usah lanjutin ya, tapi besoknya tuh rame lagi gitu loh. Dan kalau misalnya jenuh pasti ada sih, karena terutama ngadepin masalah yang mungkin banyak surprise-nya itu. Dan juga aku kadang merasa ya masalah ini ada beberapa masalah yang berulang kali kejadian gitu, yang sebenarnya mungkin case-nya beda tapi masalahnya ini lagi, dan itu udah kayak lumayan bikin kena mental lah ya. Jadinya kayak ini apakah bener gue nggak bisa lewatin masalah ini dan apakah gue harus give up. Cuman balik lagi ke purpose kamu dan apa yang mau kamu capai sih. Aku tahu
ya mungkin di saat aku jenuh itu mungkin aku take a break, mungkin aku ya nggak terlalu mikirin stresin kerjaan dulu, kayak aku lebih ke berpikir sendiri dan atau mungkin healing sejenak gitu, jadi lebih fresh pikirannya dan baru mikir lagi apakah iya kayak mau berjuang sampai sini aja, apakah iya selama ini mau mau dibiarin gitu aja selesai. Tapi kan selalu ada pikiran enggak lah, pasti ini pasti lewat juga, dan beneran lewat juga gitu loh. Dan menurut aku sih kalau kamu bisa lewatin yang kemarin, yang hari ini juga kamu pasti bisa lewatin. Harus You just have optimis. to, ya you just need to have that faith, kayak keyakinan itu yang bikin kamu juga akan gak give up dan selalu berjuang gitu sih. Keren banget nih teman-teman, kita kasih plus. Terima kasih. Nah, tapi gini Kak, Kakak kan punya banyak tim gitu ya, dan atur tim itu gak mungkin mudah, dan satu tim itu saling terkoneksi lah. Iya. Dan mungkin tim juga yang akhirnya ngebuat Love and Lily, kita nggak bisa mungkin kalau kata kakak kan, kalau misalkan aku bekerja satu orang, ya aku hanya bisa menerima orderan hanya segitu doang. Tapi kalau aku punya banyak tim, aku bisa punya orderan yang jauh lebih banyak, dan kakak bisa berbagi rezeki yang telah dititipkan oleh Tuhan juga untuk teman-teman yang bekerja di Love and Lily ataupun di Givi gitu. Nah, mungkin kakak, menurut kakak apa sih arti tim sendiri gitu? Arti tim sendiri ya, menurut aku sih tim itu benar-benar perlu kerja sama banget sih. Gak mungkin ada tim yang kalau semua orang tuh mikirin dirinya sendiri. Kita harus saling mikirin satu sama lain gitu, walaupun mungkin bahkan beda divisi, cuman mereka tuh sebenarnya ya interconnected lah, kayak sebenarnya ada hubungannya antara divisi admin misalnya sama florist. Itu pasti walaupun kerjanya totally different, beda banget, tapi mereka tuh saling membutuhkan satu sama lain. Gak mungkin adminnya bekerja sendiri tanpa ada florist, dan gak mungkin floristnya kerja sendiri tanpa ada admin gitu. Terus arti tim itu sendiri ya kerjasama, dan ya puji Tuhannya aku merasa aku juga dipertemukan dengan banyak orang-orang baik dan pengertian juga. Jadi walaupun ya sesekali adalah pasti drama-drama atau kesulitan di mengatur SDM, tapi selalu diberikan solusi keluarnya, dan yang penting komunikasi juga sih, komunikasi ke masing-masing orangnya. Aku sih tipe orang yang lumayan terbuka sama staffku, jadi kayak kalau misalnya ada yang mau cerita juga aku nggak apa-apa banget mau ngedengerin mereka POV mereka tuh gimana, dan aku akan coba kasih mereka solusi, kira-kira kalau aku gini itu membuat kamu jadi lebih baik gak. Dan sampai sekarang masih belum perfect juga lah, tim aku masih jauh banget, karena ya seperti Tika tahu kemarin sempat ada restrukturisasi, beberapa orang yang keluar, aku ganti orang baru, dan ya masih banyak yang harus diimprove. Tapi menurut aku yang penting harus komunikasi sih di tim itu sendiri. Nggak mungkin ada tim yang bisa kompak tanpa ada komunikasi. Itu keren. Tapi aku benar-benar ngeliat kalau misalkan karyawan di Love Value itu saling mendukung satu sama lain, saling pengertian satu sama lain. Kayak misalkan, oh yang ini lagi banyak kerjaan, yang ini bantuin sini, ada yang mau bisa dibantuin gak? Itu aku benar-benar yang aku ngeliat kayak wah keren nih gitu. Dan karena maksudnya aku benar-benar ngeliat kayak yang sebenarnya kamu nggak usah bantuin pun juga kamu bisa, tapi kamu tuh yang punya banyak sekali dari karyawan Love and Lily itu yang punya empati yang sangat amat tinggi menurut aku ya. Dan bahkan di situ aku pertama kali kerja, aku yang kaget kayak kita ada yang ulang tahun nih, kita patungan. Aku udah bilang kayak gitu sama Kak Dinda, kita patungan ya Kak Dinda, ada yang ulang tahun beli kuenya kapan? Tiba-tiba enggak, di sini mah setiap yang ulang tahun dikasih kue sama perusahaan. Dan itu aku bener-bener kaget ya, kayak wow. Iya. Siap ulang tahun dikasih kue gitu. Itu keren banget. Ya itu culture aja sih, karena ya orang ulang tahun kan setahun sekali ya udahlah, kayak bukan setiap hari juga, jadi ya setahun sekali kita merayakan teman kita yang berulang tahun. Jadi menurut aku gak apa-apa lah, maksudnya rezeki kita gak akan berkurang dengan merayakan orang lain juga gitu. Aku juga kaget waktu itu ya, wah sebuah karyawan nih dikasih kue, iya katanya. Masa pilih-pilih. Keren, karena aku baru nemuin kayak oh ada owner nih sampai mikirin karyawan ulang tahun kapan, sampai dicatat di kalender tuh. Itu bener aku kayak wah gembes banget kerja di sini, mana cewek semua ya kita teman-teman. Tika bentar lagi nih ulang tahunnya. Waduh. Nah gini ini kode ya.
Aku nggak bilang sih tadi. Berhubung minggu depan. Aduh. Oke, aku ingat-ingat. Oh ya, langsung diinget ya. Kan owner aku langsung inget nih. Oke, dia terus teman-teman, aku benar-benar selalu satu lagi beberapa aku selalu keren banget menurut aku tuh karena papa Kak Devina tuh selalu hampir setiap hari tuh selalu datang ke ruko gitu dan selalu perhatian gitu. Dan itu aku benar-benar sangat amat terharu gitu dan Terima kasih. aku ngerasa kayak peran orang tua pasti selalu besar sekali untuk seorang anak gitu. Mungkin kakak mau sharing gak sih gimana peran orang tua sendiri buat kehidupan seorang Devina Hartono nih? Waduh. Oke. Iya, papaku by the way sering banget ke kantor. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih dia ngapain. Soalnya kadang ya dia cuma bener-bener datang, lihat-lihat terus dia pulang gitu ya. Mungkin cuma ngecek aja if I'm doing okay atau ya semuanya lancar di kantorku. Dia juga kadang bantu ingetin kayak oh ini belum dibersihin, oh ini lupa dimatiin semalam AC-nya. Jadi kadang bisa kayak gitu. Tapi ya I really appreciate him udah bantu support, apalagi kalau misalnya kadang lampu mati, aku kan nggak bisa ganti sendiri ya, dan kantor kita cewek semua, jadi nggak ada yang bisa ganti lampu kalau lampunya mati. Jadi ya papaku juga yang bantuin, entah dia datengin tukang atau gimana, kan aku juga nggak ada kenalan ke tukang-tukang, jadi itu papaku lebih sering bantuin yang soal teknis-teknis gitu. Dan juga pas aku renovasi offline store itu banyak dibantuin sama papaku sih buat briefing tukangnya, buat mastiin kerjaan tukangnya rapi. Soalnya kan aku bukan anak interior designer ataupun kontraktor ya, jadi kadang nggak gitu ngerti, dan kebetulan papaku di bidang itu jadi dia lebih paham. Terus kalau buat support sih aku juga ngakuin aku tuh sebenarnya punya privilege lah, dibilang kalau misalnya aku dari nol banget, mungkin nolnya aku sama nolnya yang nonton atau nolnya yang lain itu beda, tapi bukan berarti kalau nol kita beda kamu tuh nggak bisa sukses. Aku mungkin punya privilege yang orang tua aku bisa biayain aku sekolah, bisa biayain aku kuliah, bahkan mungkin pas aku resign dari PwC, aku nggak perlu pusingin besok aku makan apa karena aku masih tinggal sama orang tua aku dan orang tua aku masih memberikan aku makanan yang cukup gitu. Jadi aku tidak memungkiri privilege aku itu, bahwa aku masih punya orang tua yang sangat baik, sangat bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan aku merasa ya mereka juga sangat suportif ketika aku mau pindah dari rumah ke ruko, bahkan dibantuin cari tukang buat renov, dan juga ini sekarang dibuka cabang kedua di Gading Serpong, mereka juga tadi datang buat ngerayain, jadi ya mereka sangat suportif sih gitu. Keren banget sih. Jadi menurut aku pokoknya setiap papanya Kak Devina datang, yang aku rasain itu adalah ini ada cinta dan kasih sayang seorang ayah yang besar, karena selalu mau lihat anak ceweknya satu-satunya itu baik kita. Dan apapun teman-teman, kita tahu kalau misalnya kata Kak Devina privilege, setiap orang tuh beda-beda dan kita nggak boleh membanding-bandingkan. Karena kalau misalnya kita terlalu membanding-bandingkan, kita lupa untuk bersyukur. Karena sebenarnya Allah tuh tahu kalau kita ada di sini berarti kita kuat. Kalau kita ada di sini, toh Kak Devina pun juga dari privilege kayak gitu, dia juga berjuang mati-matian untuk usaha ini bisa jauh lebih berkembang lagi. Dan bahkan kan Kak Devina juga sudah briefing tim, aku maunya sebenarnya kita beberapa tahun yang akan datang itu akan berkembang seperti apa. Nah itu benar-benar punya planning yang menurut aku seorang owner yang benar-benar terkonsep sampai rencana panjangnya gitu. Nah mungkin kita nggak kerasa udah mau hampir 1 jam kita buat ngobrol lagi. Dari dia benar-benar aku ngerasa banyak sekali pengetahuan yang aku dapatkan, dan secara pola pikir, secara aku ngerasa kayak oke, setiap orang tuh pasti punya tantangan tersendiri dan kita harus benar-benar bisa memperjuangkan mimpi-mimpi kita gitu. Dan mungkin kakak ada closing statement nih buat teman-teman yang sedang menonton kali ini, atau mungkin kakak ada quotes, atau mungkin kakak ada suatu nasihat dari seseorang yang akhirnya itu benar-benar melekat banget di dalam kehidupan kakak, atau mungkin ayat Alkitab dan lain sebagainya, boleh banget dong sharing ke kita supaya anak muda nih lebih keinget juga dan mungkin termotivasi dari closing statement dari kakak. Mikir dulu ya. Sulit nih pertanyaannya. Mungkin yang aku kepikiran sih sebetulnya beberapa bulan, terutama bulan ini sih, terutama bulan November tuh dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 27 itu banyak sekali up and downs-nya, banyak sekali masalah, banyak sekali berkat juga.
Cuman aku tuh jadi semakin sadar juga, kadang kita jadi entrepreneur itu sering menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tuh sering bertumpu dengan gue harus bisa A, gue harus bisa B, gue harus bisa C, sampai-sampai kadang kita tuh lupa kalau terkadang gak semuanya bisa kita atur pakai kekuatan kita sendiri. Kita lupa kita tuh masih ada Tuhan yang lebih hebat daripada kita. Jadi sebenarnya di bulan ini aku tuh banyak pembelajaran di mana aku belajar untuk aku berikan yang terbaik, tapi aku tetap berserah ke Tuhan aku. Ya di sini kan kepercayaan beda-beda, tapi ya pasti aku yakin Tuhan kita juga sama, dan kita berdoa ke Tuhan yang baik juga, Tuhan yang maha baik dan maha penyayang ke kita semua. Kita harus tetap berikan yang terbaik, dan Tuhan tuh akan memenuhi segala kebutuhan kita sih. Jangan lupa untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan kita. Jangan selalu menggunakan kekuatan kita sendiri, dan ya walaupun ada Tuhan kita, tapi tetap kita nggak boleh nyerah ya guys. Kayak kita tetap harus berjuang juga gitu sih. Keren banget. Dan bahkan pada saat itu ayo kita berdoa kata Kak. Aku ingat banget. Bentar ya guys, aku mau berdoa dulu di setiap sudut kantor ini. Jadi aku malu. Oke Kak, siap, kita berdoa Kak. Dan itu benar-benar jadinya oke, siap. Sebenarnya tuh mau dijadiin habit sih. Kayak setiap pagi tuh aku pinginnya semua divisi tuh doa bareng. Cuman karena ini habit baru, jadi tuh pasti pada kagok ya, pada malu kalau ngajak temennya ayo doa. Itu kayak malu ya mungkin. Tapi sebenarnya semuanya berdoa. Kayak Kak Dinda selalu mulai bismillah katanya. Aku selalu mendengar dia mengucap itu. Oke lah. Aku terus kayak keren. Ya sudah ada improvement. Jadi ada banyak cerita yang walaupun sebenarnya aku baru banget di Love Family, tapi aku benar-benar ngerasa terima kasih banyak untuk semua pembelajaran yang udah kakak kasih gitu. Aku ngerasa Love Family jadi memberikan warna tersendiri gitu. Bukan cuma dari Kak Devina, tapi aku suka juga dengan teman-teman yang ada di Love Family. Hai guys yang nonton podcast ini, terima kasih banyak yang sudah menerima aku dari awal gitu. Yang dari Kak Devina juga kakak tahu lah aku maksudnya sebelum ini ceritanya seperti apa gitu. Kayak banyak hal-hal berat juga yang udah aku lewatin, tapi aku ngerasa di Love and Lily dan Givi ini aku punya doa-doa aku terkabul, dan aku minta aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dan alhamdulillahnya aku dipertemukan dengan orang-orang baik gitu. Dan aku bersyukur banget. Lihat teman-teman, Kak Devina juga udah sharing sama kita banyak hal, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia mempercayai mimpinya, bagaimana dia up and down. Itu yang benar-benar harus kita pelajari ya teman-teman. Dan nanti akan banyak podcast lainnya yang akan bisa menginspirasi teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Kak Devina. Promosi Instagram promosi saya. Ya. Jangan lupa juga untuk lihat nih kalau misalnya teman-teman mau bunga gitu, karena kita benar-benar bisa bikin bunga yang sangat amat estetik. Jadi teman-teman bisa lihat katalog satu hari kita. jadi. Satu hari jadi juga yang gitu. butuh dadakan bisa instan dari Taman Surya dan dari Gading Serpong. Ya, betul banget. Dan itu keren banget. Nanti mungkin bunganya bisa tayang di sini. Waduh, oke. Editor. Siap. Nih, ini keren banget ya. Terus Givi juga di Instagramnya ada @loveandlily.co, terus ada @givi.idn. Terus teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @generasi emas berkarya dan @denny_cbc, karena founder kita ya selalu bersamai podcast inspirasi ini ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya kita di Denny Widya CBC, dan forget to like, share, dan comment and subscribe, okay? Jadi kita udah kayak YouTubers banget nih. Keren banget ini podcast yang sangat-sangat menginspirasi. Aku mau bilang terima kasih Kak udah meluangkan waktunya. Setelah kita udah tahu kita dari pagi sampai malam ini hektik banget, tapi Kakak tetap meluangkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak. Iya, terima kasih juga aku udah diundang podcast. Jujur ini aku pertama kali ngomong untuk podcast dan di shoot. Sebelumnya aku nggak pernah di shoot dan ngomong-ngomong kayak gini lah. Biasanya cuma sharing ke teman, cuman I'm really grateful for this opportunity. Thank you so much Pak Denny yang udah undang aku buat ke podcast kali ini, dan juga Tika yang udah jadi moderator podcast yang sangat asik. Senang juga bisa sharing banyak sama Tika, dan semoga teman-teman yang nonton podcast ini bisa belajar dari pengalaman-pengalaman aku dan juga bisa mengambil hikmah baiknya gitu. Okay, see you next episode ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast Gemar Inspirasi selanjutnya. Bye bye. Bye bye.